Aku pindah ke kos itu tanpa ekspektasi apapun. Cuman ingin tempat tinggal yang tenang, murah dan nggak ribet. Usiaku 25 tahun, kerja kantoran, capek dengan drama hidup, dan hubungan yang selalu gagal di tengah jalan. Hari pertama aku datang, hujan turun pelan. Aku berdiri di depan pagar kos sambil menenteng koper kecil, bingung mau ketuk atau nunggu. Lalu pintu itu terbuka. Dia berdiri di sana, tinggi, rapi, kemeja rumah warna abu-abu, yang lengannya digulung santai. Rambutnya sedikit berantakan tapi justru bikin kelihatan dewasa. Matanya tenang, sorotnya hangat. "Cari siapa, Mbak?" Suaranya rendah, bukan berat, tapi bikin dada terasa aneh. "Saya anak kos baru, Pak," jawabku, agak kikuk. "Oh, masuk aja, hujan." Sesederhana itu. Tapi entah kenapa, dari cara dia menyingkir ke samping dan mempersilakanku masuk, aku merasa aman. Namanya Pak Arga, 40 tahun, duda, tinggal sendiri di rumah depan kos. Aku tahu itu belakangan, bukan dari gosip. Tapi dari caranya bicara yang jujur dan tanpa basa-basi. Dia nganter aku ke kamar. Lorong kos sepi, hanya suara hujan dan langkah kaki kami. "Kalau ada apa-apa, bilang saja. Jangan sungkan," katanya sambil membuka pintu kamarku. Aku mengangguk, dan untuk sesaat kami berdiri terlalu dekat. Aku bisa mencium wangi sabun dari tubuhnya, bersih, maskulin. Tangannya sempat menyentuh punggung tanganku. Nggak sengaja. Mungkin, tapi sentuhan itu bikin napasku sedikit berubah. Aku menertawakan diriku sendiri. Ini cuma bapak kos, batinku. Jangan lebay. Malamnya aku keluar kamar untuk bikin teh, dan ternyata dia ada di dapur kecil, duduk santai sambil ngopi. "Belum tidur?" tanyanya. "Belum, Pak. Panggil Arga aja. Jangan Pak-Pakan. Kita nggak sejauh itu." Kalimatnya ringan, tapi caranya menatapku nggak biasa. Bukan menatap seperti pria yang menginginkan, lebih seperti pria yang memperhatikan. Kami ngobrol tentang kerjaanku, tentang kenapa aku pindah, tentang kesepian, tanpa pernah menyebut kata itu. Aku lupa waktu. Lupa kalau aku cuma anak kos dan dia pemilik rumah. Saat aku kembali ke kamar, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena cinta. Belum. Tapi karena satu perasaan yang pelan-pelan muncul. Aku merasa terlalu nyaman dengan pria yang seharusnya cuma jadi latar belakang hidupku. Dan aku belum tahu, rasa aman itu, suatu hari nanti, akan berubah menjadi hasrat yang sulit kutahan. Sejak malam itu aku jadi sering keluar kamar, bukan karena lapar atau haus, tapi karena aku tahu, kemungkinan besar dia ada di luar. "Pak Arga!" Entah kenapa, dapur kecil kos itu terasa beda sekarang. Lebih hidup, lebih hangat. Dan aku mulai mengatur jadwal tanpa sadar supaya waktu kami bertabrakan. "Pulang malam lagi?" tanyanya suatu hari, saat aku baru masuk gerbang. "Iya, kerjaan lagi banyak," jawabku sambil melepas sepatu. "Kamu capek kelihatannya." Kalimat sederhana, tapi cara dia mengatakannya bikin aku merasa diperhatikan. Bukan basa-basi, bukan formalitas. Malam itu kami duduk berhadapan. Aku dengan teh hangat, dia dengan kopi hitamnya. "Dulu kamu tinggal di mana?" "Pindah-pindah kos," jawabku jujur. "Nggak pernah betah lama." "Kenapa?" Aku diam sebentar. "Nggak pernah ngerasa aman." Dia mengangguk pelan. "Kalau di sini?" Pertanyaan itu bikin dadaku menghangat. Aku menunduk mengaduk teh yang sebenarnya sudah dingin. "Di sini beda." Sejak saat itu, obrolan kami jadi rutinitas. Terlalu rutin untuk disebut kebetulan. Aku mulai mengenali caranya tersenyum miring saat menggoda. Cara dia menyandarkan tubuh ke meja dapur. Cara matanya selalu berhenti sedikit lebih lama di wajahku. Dan aku mulai memperhatikan hal-hal yang seharusnya nggak penting. Garis rahangnya, urat tipis di tangannya, nada suaranya saat memanggil namaku. Suatu malam listrik mati. Kos gelap, sunyi. Aku keluar kamar dengan ponsel sebagai senter. Dan dia sudah ada di sana. "Takut?" tanyanya. "Sedikit." Tanpa berkata apa-apa, dia berdiri lebih dekat. Terlalu dekat. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Napas kami hampir sejajar. "Nggak apa-apa," katanya pelan. "Aku di sini." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi jantungku justru berdebar liar. Aku sadar sesuatu saat itu. Ini bukan lagi sekadar rasa aman. Ada getaran halus. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Dan ada bagian dalam diriku yang mulai berharap. Lebih. Aku mundur satu langkah. Dia juga. Kami sama-sama tahu. Ada garis tipis yang mulai kami injak. Dan sejak malam itu, aku sering bertanya pada diriku sendiri. Kalau rasa nyaman ini berubah jadi hasrat, siapa yang lebih dulu akan jatuh? Aku mulai menyadari satu hal yang membuatku gelisah. Aku memperhatikannya terlalu dalam. Aku tahu jam berapa dia biasanya keluar rumah. Aku tahu suara langkahnya. Aku tahu kapan dia sedang ingin sendiri. Dan kapan dia ingin ditemani. Dan yang paling mengganggu,
Aku tahu perasaanku bukan lagi sekadar nyaman. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Di teras ada motor asing, dan dia sedang berbicara dengan seorang perempuan. Perempuan itu rapi, dewasa, cantik dengan caranya sendiri. Mereka tertawa kecil, seperti dua orang yang saling mengenal cukup lama. Dadaku mengencang. Aku nggak punya hak apa-apa. Aku tahu itu. Tapi kakiku terasa berat melangkah. Baru pulang? Sapanya saat melihatku. Ya, jawabku singkat. Dia memperkenalkan perempuan itu sebagai temannya. Aku mengangguk, tersenyum seadanya, lalu masuk kamar. Pintuku tutup pelan, tapi hatiku ribut. Kenapa aku kesal? Kenapa aku merasa tersisih? Malam itu aku tidak keluar kamar. Aku sengaja. Dan ternyata, dia juga tidak mengetuk. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Dia masih ramah, masih perhatian, tapi lebih jaga jarak. Obrolan kami jadi singkat. Tatapannya tak lagi terlalu lama. Dan entah kenapa justru itu yang membuatku semakin kehilangan. Suatu malam, aku memberanikan diri keluar dapur. Dia sedang duduk sendiri, memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Kok sekarang jarang ngobrol? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Dia menoleh, lama, seolah menimbang sesuatu di kepalanya. Kita sebaiknya jaga jarak, katanya akhirnya, pelan, tenang. Terlalu dekat. Enggak baik. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Karena aku anak kos, tanyaku spontan. Bukan pertanyaan cerdas, tapi itu yang keluar. Dia menghela napas. Karena aku pria dewasa. Dan kamu terlalu mudah bikin orang lupa diri. Aku terdiam. Kalimat itu terdengar seperti peringatan atau pengakuan yang ditahan. Malam itu aku kembali ke kamar dengan langkah lemah. Dadaku sesak bukan karena patah hati, tapi karena aku sadar perasaan ini sudah terlalu jauh untuk ditarik kembali. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Jika dia juga merasakannya, siapa yang sedang kita lindungi dengan menjaga jarak ini? Sejak malam itu, jarak di antara kami terasa dibuat-buat. Kami sama-sama tahu, tapi sama-sama pura-pura nggak sadar. Aku masih sering melihatnya di teras, di dapur, di halaman kos. Tapi kini selalu ada jeda. Selalu ada alasan untuk mengakhiri percakapan lebih cepat. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa semakin tegang. Suatu sore hujan turun lagi. Hujan yang sama seperti hari pertama aku datang ke kos ini. Aku lupa membawa payung. Dan saat aku berdiri bingung di depan pintu, dia muncul. Kamu mau kemana? Ke warung. Tapi hujan. Dia menatapku sebentar. Lalu mengambil payung besar di sudut. Ayo bareng. Kami berjalan berdua di bawah payung yang sama. Bahunya hampir menyentuh bahuku. Tangannya memegang payung, tapi jaraknya begitu dekat sampai aku bisa merasakan hangatnya. Tak ada yang bicara. Tapi pikiranku berisik. Aku ingin mendekat. Aku ingin dia berhenti menjaga jarak. Dan aku ingin berpura-pura semua ini wajar. Di warung, hujan justru makin deras. Kami terjebak. Kita tunggu reda aja, katanya. Aku mengangguk. Dan lagi-lagi kami berdiri terlalu dekat. Air hujan memantul di aspal. Suasana sepi. Dan entah kenapa, matanya tidak menghindar kali ini. Kamu kenapa akhir-akhir ini menjauh? Tanyaku pelan. Dia menelan ludah. Aku berusaha benar. Benar menurut siapa? Pertanyaan itu meluncur sebelum sempat kupikirkan. Dia terdiam lama. Aku nggak mau menyakiti kamu, katanya akhirnya. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Karena aku tahu dia juga merasakannya. Hujan mulai reda, tapi kami masih berdiri di sana. Tanganku gemetar. Dan tanpa sadar jariku menyentuh punggung tangannya yang basah. Sentuhan singkat. Tapi cukup untuk membuat napas kami berubah. Dia menatap tanganku, lalu menatap wajahku. Untuk sesaat, aku yakin kalau aku maju setengah langkah saja, semuanya akan berbeda. Tapi dia menarik tangannya, pelan, hati-hati. Masuklah, nanti kamu masuk angin. Aku tersenyum pahit. Iya, saat aku berjalan menjauh, aku tahu satu hal. Kami tidak sedang menjauh karena tidak ingin. Kami menjauh karena terlalu ingin. Dan tarik ulur ini tidak akan bertahan lama. Malam itu, kos terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan tidak turun, tidak ada suara motor lewat. Hanya lampu teras yang menyala temaram. Aku duduk di kamar, menatap layar ponsel tanpa benar-benar membaca apapun. Hari itu berat. Kerjaanku berantakan. Kepalaku penuh. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pindah ke sini, aku benar-benar merasa sendirian. Tanpa banyak pikir, aku membuka pintu kamar. Dia ada di ruang tengah. Duduk di sofa sendirian. Lampu dimatikan sebagian. Seperti sedang memeluk sepi yang sama denganku. Kamu belum tidur? Tanyaku. Dia menoleh. Kamu juga. Aku mendekat. Duduk di ujung sofa. Ada jarak, tapi tidak sejauh biasanya. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku mengangguk. Kadang capek itu bukan di badan. Dia tersenyum kecil.
kadang cuma butuh ditemani. Kalimat itu menggantung di udara. Dan entah siapa yang lebih dulu, aku atau dia, jarak itu perlahan menghilang. Aku bisa merasakan panas tubuhnya dari dekat. Bukan panas yang agresif. Lebih seperti kehadiran yang menenangkan dan berbahaya. Aku nggak pengen kamu salah paham, katanya pelan. Tapi aku juga manusia. Aku menoleh. Mataku bertemu matanya. Aku juga, jawabku hampir berbisik. Tangannya terangkat, berhenti di udara. Seolah bertanya tanpa kata. Aku tidak mundur. Sentuhannya mendarat di lenganku. Ringan, ragu. Tapi cukup membuat napasku tertahan. Kami duduk diam beberapa detik. Tak ada ciuman. Tak ada kata besar. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama lelah menahan diri. Aku takut, kataku jujur. Aku juga, jawabnya. Tangannya tidak pergi. Justru menggenggam lebih erat. Dan saat aku menyandarkan kepala ke bahunya, bukan sebagai ajakan, tapi sebagai permintaan untuk tidak sendiri malam itu. Aku tahu ini adalah titik lemahnya kami berdua. Tidak ada yang terjadi malam itu. Belum. Tapi kami berpelukan terlalu lama untuk disebut biasa. Dan saat aku kembali ke kamar, tubuhku masih mengingat hangatnya. Aku sadar satu hal sebelum tertidur. Setelah malam ini, tidak ada lagi jarak yang benar-benar aman. Aku berusaha bersikap biasa keesokan harinya. Berusaha meyakinkan diri kalau pelukan semalam hanya bentuk kelelahan yang kebablasan. Tapi tubuhku tidak sepintar itu. Setiap kali aku melewati ruang tengah, aku mengingat caranya memelukku. Tenang, lama, dan terlalu pas untuk dilupakan. Malam itu hujan turun tiba-tiba. Petir menyambar, lampu kos mati. Aku keluar kamar dengan refleks. Ya, dan dia sudah berdiri di lorong, membawa lilin kecil. Kamu takut gelap? Tanyanya setengah bercanda. Sedikit, jawabku jujur. Dia menatapku lama. Masuk ke ruang tengah aja. Lebih terang. Kami duduk berhadapan. Cahaya lilin membuat bayangan wajahnya terlihat lebih dewasa, lebih dekat. Tak ada obrolan panjang. Tak ada tawa kecil. Hanya keheningan yang terasa berat. Aku nggak mau pura-pura lagi, katanya akhirnya. Suaranya rendah, hati-hati. Aku merasakannya. Dari kamu. Dadaku berdebar. Aku juga, jawabku. Tangannya menyentuh pipiku. Kali ini tanpa ragu. Sentuhan itu bukan lagi penghiburan. Bukan lagi pelukan aman. Ini adalah pengakuan. Aku memejamkan mata. Dan saat bibirnya menyentuh keningku, bukan mulutku, aku justru merasakan getaran yang lebih dalam. Kita harus berhenti, katanya. Tapi tangannya tidak pergi. Aku tahu, jawabku. Tapi aku tidak menjauh. Dan di titik itulah kami kalah. Kami tidak terburu-buru. Tidak liar. Tidak seperti dua orang yang ingin sekadar memuaskan hasrat. Lebih seperti dua orang yang sudah terlalu lama menahan diri. Pelan, ragu, penuh jeda. Aku mengingat napasnya di dekat leherku. Caranya memanggil namaku dengan suara hampir patah. Caranya memastikan aku baik-baik saja. Malam itu aku tidak kembali ke kamar sendirian. Dan saat semuanya berakhir, kami terdiam lama. Tak ada kata manis. Tak ada janji. Hanya kesadaran yang menghantam pelan. Kami telah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi orang asing. Saat aku akhirnya kembali ke kamarku menjelang pagi, aku tahu hidupku di kos ini tidak akan pernah sama lagi. Karena kini, aku bukan hanya anak kosnya. Aku adalah rahasianya. Setelah malam itu, segalanya berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Di depan orang lain, kami tetap sama. Dia bapak kos yang tenang. Aku anak kos yang sopan. Tapi di balik pintu, di sela tatapan singkat, ada sesuatu yang terus memanggil. Aku mulai menunggunya pulang. Bukan dengan niat bertemu, tapi dengan harapan. Saat dia tidak ada di rumah, aku gelisah. Saat dia ada, aku pura-pura biasa. Hubungan kami tidak punya nama. Tidak punya aturan jelas. Dan justru itu yang membuatku semakin terikat. Suatu malam, aku duduk di ruang tengah lebih lama dari biasanya. Dia datang meletakkan kunci lalu menatapku. Kamu belum tidur. Aku menggeleng. Enggak bisa. Dia duduk di sampingku. Jaraknya dekat. Terlalu dekat untuk diabaikan. Kita harus hati-hati, katanya pelan. Aku nggak mau kamu terluka. Aku menoleh cepat. Kalau kamu pergi sekarang, aku sudah terluka. Kalimat itu keluar tanpa rencana. Dan aku langsung menyesalinya. Dia terdiam. Matanya menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras. Aku nggak bisa menjanjikan apa-apa, katanya akhirnya. Aku lebih tua. Hidupku rumit. Aku nggak minta janji, jawabku. Aku cuman nggak mau merasa sendirian. Tangannya meraih tanganku. Menggenggam. Erat, lama. Aku di sini, katanya. Dan justru itu yang membuatku takut. Karena aku tahu, semakin sering dia berkata begitu, semakin aku bergantung. Malam itu kami kembali bersama. Bukan karena hasrat semata, tapi karena kami sama-sama butuh. Dan setelahnya aku menangis diam-diam di dadanya. Bukan karena bahagia, tapi karena sadar
Aku jatuh cinta pada pria yang mungkin tidak akan pernah benar-benar jadi milikku. Saat aku kembali ke kamar, aku bertanya pada diriku sendiri, berapa lama aku bisa bertahan mencintai dalam diam? Sebelum semuanya runtuh, aku mulai merasa kos ini terlalu kecil untuk menyimpan rahasia kami. Setiap langkah terdengar lebih keras. Setiap pintu yang tertutup terasa mencurigakan. Dan setiap tatapan orang lain membuatku menahan napas. Aku tidak lagi bebas menunggunya di ruang tengah. Tidak lagi bisa keluar kamar sesuka hati. Karena sekarang aku bukan hanya menyukai, aku takut ketahuan. Suatu sore, salah satu anak kos mendekatiku. "Kak, bapak kosnya sekarang sering di rumah ya?" Nada suaranya terdengar biasa, tapi matanya menyelidik. "Iya, mungkin," jawabku singkat. Hatiku berdebar tidak karuan. Malamnya aku menemui Arga di ruang tengah. Wajahnya tegang, tidak seperti biasanya. "Ada yang nanya-nanya," katanya pelan. "Katanya sering lihat kita bareng." Aku menelan ludah. "Terus?" "Kita harus berhenti ketemu seperti ini." Kalimat itu membuat tubuhku dingin. "Berhenti? Gimana?" Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir. "Aku nggak mau kamu jadi bahan omongan. Aku nggak mau kos ini jadi tempat kamu disakiti." Lalu suaraku bergetar. Aku harus pura-pura nggak terjadi apa-apa. Dia menatapku, lama. Dan di matanya, aku melihat konflik yang sama seperti di dadaku. "Aku peduli," katanya. "Tapi aku juga harus mikir panjang." Aku tertawa kecil, getir. "Aku tahu. Aku selalu jadi yang paling mudah dikorbankan." Kalimat itu membuatnya terdiam. Lalu dia mendekat. Tangannya menyentuh wajahku. Lembut. Menyesal. "Aku nggak pernah berniat membuatmu merasa kecil." "Aku juga nggak pernah berniat jatuh cinta," jawabku. Itu pertama kalinya aku mengucapkan kata itu. Dan setelah itu suasana runtuh. Kami berpelukan malam itu. Bukan dengan hasrat, tapi dengan ketakutan yang sama. Ya, aku sadar hubungan ini sudah sampai di titik berbahaya. Bukan karena rasa, tapi karena dunia di luar mulai menekan. Saat aku kembali ke kamar, satu pertanyaan terus menghantuiku. Jika harus memilih, apakah dia akan memilihku atau keamanannya sendiri? Aku tahu ada yang berubah sejak beberapa hari terakhir. Bukan dari sikapnya, tapi dari caranya menahan diri. Tatapan Arga kini selalu singkat. Langkahnya cepat. Dan setiap kali aku keluar kamar, dia seolah sudah lebih dulu masuk ke ruang lain. Seperti dua orang yang sengaja saling menghindar di rumah yang sama. Sore itu dia memintaku duduk di ruang tengah. Bukan dengan nada tegang, justru terlalu tenang. Dan itu yang membuatku takut. "Kita harus bicara," katanya. Aku mengangguk. Jantungku berdebar. Bukan karena berharap, tapi karena aku sudah tahu ini akan menyakitkan. "Aku nggak akan minta kamu pindah," katanya pelan. "Aku juga nggak akan pura-pura semua ini nggak pernah ada." Aku menatapnya. "Lalu, tapi kita harus berhenti," lanjutnya. "Untuk sementara." "Berhenti apa?" tanyaku meski suaraku hampir tidak keluar. "Berhenti bicara. Berhenti mencari. Berhenti saling mendekat." Kalimat itu terasa seperti pisau tumpul. Tidak memotong cepat, tapi menusuk pelan. "Padahal kita sama-sama masih mau," kataku jujur. Dia mengangguk. Matanya gelap, rahangnya mengeras. Justru itu masalahnya. Kami terdiam lama. Hasrat menggantung di udara, tebal dan menyesakkan. "Kalau kita terus begini," katanya lagi, "kita akan kehilangan kendali. Dan nanti, bukan cuma perasaan yang hancur." Aku menarik napas dalam. "Jadi kita tinggal di rumah yang sama. Tapi berpura-pura nggak saling ada." "Iya," jawabnya. "Itu satu-satunya cara supaya kita nggak saling merusak." Aku tertawa kecil. "Getir. Ini lebih sakit daripada berpisah." "Aku tahu," katanya lirih. "Tapi aku nggak cukup egois untuk memilih yang lebih mudah." Kami berdiri berhadapan. Jaraknya hanya satu langkah. Satu langkah yang tidak kami ambil. "Aku masih menginginkanmu," kataku, tanpa menunduk. "Aku juga," jawabnya cepat. Dan pengakuan itu justru menjadi alasan kami berpisah malam itu. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan. Hanya kesepakatan sunyi antara dua orang dewasa, yang sama-sama kalah oleh perasaan mereka sendiri. Malam itu aku kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena menahan sesuatu yang ingin sekali dilepaskan. Dan aku sadar, menjauh saat hasrat masih menyala adalah bentuk perpisahan yang paling kejam. Malam itu hampir pukul 12. Aku terbangun karena haus. Kos sunyi, lampu kamar-kamar mati. Langkah kakiku pelan, hampir tanpa suara, menuju dapur. Dan di sanalah dia, berdiri membelakangiku, hanya dengan kaos rumah. Lampu dapur redup, seolah malam memang sengaja menyembunyikan kami. Kami saling menatap, terkejut, diam. Kesepakatan kami terlintas di kepalaku. Tidak bicara, tidak bertemu, tidak mendekat, tapi hasrat,
tidak pernah tunduk pada kesepakatan. Kamu belum tidur, katanya pelan. Aku menggeleng. Kamu juga. Hening lagi. Hening yang berat, penuh dengan semua hal yang sudah kami tahan berhari-hari. Aku hendak berbalik pergi. Benar-benar hendak. Tapi tangannya lebih cepat, menahan pergelangan tanganku. Sentuhan itu cukup. Cukup untuk menghancurkan semua pertahanan yang tersisa. Jangan, bisiknya. Entah itu permintaan atau pengakuan. Aku menutup mata. Dan saat aku berbalik menghadapnya, jarak itu menghilang. Tidak ada ciuman tergesa. Tidak ada gerakan liar. Semua dilakukan pelan. Tertahan. Kami tahu dinding kos tipis. Kami tahu kamar lain berjarak beberapa langkah. Setiap napas ditahan. Setiap suara ditelan kembali. Tubuh kami berbicara tanpa kata. Dengan cara yang sangat kami pahami, tanganku mencengkeram meja dapur. Dingin. Kontras dengan hangat yang menguasai tubuhku. Mulutnya mendekat ke telingaku. Jangan bersuara, bisiknya. Aku mengangguk, menahan segalanya. Desah, gemetar, perasaan yang hampir meluap. Malam itu bukan tentang kepuasan, tapi tentang kehilangan kendali yang sudah terlalu lama ditekan. Dan saat semuanya usai, kami tetap diam. Tidak saling menatap lama, tidak saling berjanji. Hanya berdiri bersebelahan, menarik napas, seolah baru saja selamat dari sesuatu yang berbahaya. Aku harus kembali ke kamar, kataku pelan. Dia mengangguk. Iya. Sebelum aku pergi, dia berkata satu kalimat yang membuat dadaku perih. Kita harus lebih kuat setelah ini. Aku berhenti sejenak. Bukan berhenti mencintai, kataku. Hanya menyimpannya. Dia tidak menjawab. Tapi aku tahu, dia mengerti. Sejak malam itu, kami benar-benar menjaga jarak. Tidak lagi berbagi ruang. Tidak lagi berbagi waktu. Tapi cinta tidak selalu butuh suara. Kadang, ia hidup paling kuat justru dalam diam. Aku mencintainya tanpa menyentuh. Dia menjagaku tanpa mendekat. Dan meski hasrat itu masih ada, kami memilih menahannya. Bukan karena tidak mampu, tapi karena itulah satu-satunya cara agar cinta ini tidak saling menghancurkan.